Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Karena banyak pertanyaan dan banyak yang mengalami juga, yaitu ketika sebuah perceraian itu tidak dilakukan di depan majelis hakim ya, entah itu dilakukan oleh pihak perempuan atau pihak suami, jadi hanya dilakukan secara tertulis saja ya. Jadi hanya sebuah surat perjanjian yang bermaterai, seakan-akan itu sudah sangat kuat. Ditanyakan kepada saya biasanya seperti itu, setelah itu difoto, apakah surat pernyataan sudah ditalak dari suami yang bermaterai cukup dan ditulis tangan atau diketik itu sudah kuat dan juga sudah dikatakan kita sudah bercerai secara hukum ya, secara hukum. Jadi inti pertanyaannya, bercerai dengan surat pernyataan yang sudah bermaterai saja tanpa ke pengadilan itu apakah bisa? Itu pertanyaannya. Jadi seperti halnya yang sudah saya katakan, Anda menikah tanpa ke KUA itu kan tidak bisa mendapatkan buku nikah. Sama halnya dengan Anda bercerai tanpa ke pengadilan agama, itu Anda tidak akan mendapatkan surat cerai. Itu perbandingan yang sejajar. Jadi intinya memang Anda bercerai secara agama, memang Anda menikah secara agama ya, ketika Anda tidak menikah di KUA, ketika Anda tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, memang Anda menikah secara agama atau memang Anda sudah bercerai secara agama. Tapi di mata hukum itu tidak sama sekali. Oke. Untuk sebagai acuan kita mengacu di Undang-Undang Perkawinan, sudah jelas di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan atau di depan majelis hakim yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Islam ya. Pengadilan agama untuk yang muslim dan pengadilan negeri untuk yang non muslim itu sudah patokan ya. Jadi untuk Anda yang seorang pasangan, entah perempuan atau laki-laki, entah suaminya atau istrinya, jika Anda hanya dinikahi dengan surat perjanjian nikah saja tanpa datang ke KUA, atau Anda diceraikan hanya dengan surat perjanjian saja walaupun itu bermaterai atau enggak materai 100.000 atau berapapun, itu tetap saja Anda di mata hukum tidak sah. Memang sah secara agama, tapi kalau secara agama saja, apakah Anda nanti administrasi kependudukan nanti hanya juga menggunakan aturan agama? Tidak kan? Nanti ketika Anda tidak mendapatkan akte cerai, Anda juga, yang pertama, Anda tidak bisa nikah kembali. Yang kedua, Anda masih memiliki hubungan ikatan dengan suami Anda. Yang ketiga, Anda masih memiliki hubungan dengan pernikahan tersebut ya, masih terdaftar. Selanjutnya nanti akan seperti halnya bom waktu yang lama-kelamaan nanti akan meledak sendirinya, habis itu repot sendiri di akhir, ketika sudah pisah ternyata, atau ketika sudah mau meninggal dan ada harta warisannya, nanti malah menjadi rebutan dan ternyata nggak ada akte pernikahannya atau ternyata nggak ada akte cerainya. Tiba-tiba salah satu pasangan datang kembali meminta haknya karena memang belum bercerai secara hukum, dan itu sering sekali terjadi. Oke, jadi saran saya, untuk akte apapun yang di bawah tangan, atau di bawah tangan itu artinya perjanjian itu hanya dibuat oleh para pihak saja, entah itu akte nikah atau akte perjanjian cerai bermaterai atau enggak, itu hanya berlaku untuk para pihak saja. Akte otentik itu hanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau ke pengadilan agama nanti berarti ada akte cerainya, kalau ke KUA berarti ada buku nikahnya atau akte nikahnya, seperti itu. Jadi status hukumnya sah atau tidak perjanjian-perjanjian tersebut ya memang sah, perjanjiannya sah, tetapi secara hukum itu dianggap tidak sah ya, karena belum memenuhi unsur-unsurnya. Terima kasih. Seperti biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.